Sabdo Palon manitis di bumi Nusantara. Ada dua bentuk awan misterius yang sempat menggemparkan warga di sekitar Gunung Merapi di tahun 2020. Awan itu membentuk tokoh pewayangan yaitu Petruk dan Semar. Fenomena ini memang tak datang sekaligus tapi bergantian. Kehadiran awan itu sontak membuat banyak orang berspekulasi tentang bentuk awan itu. Orang pintar mengatakan akan ada letusan ke arah Yogyakarta karena awan berbentuk Petruk menghadap ke Yogyakarta. Gunung Merapi kembali meletus dan mengeluarkan erupsi sejak Jumat 27 Maret. Kala itu erupsi Gunung Merapi tercatat di seismogram dengan amplitudo 75 mm dan durasi 7 menit dengan tinggi kolom abu erupsi 5000 meter. Tak hanya sekali, Gunung Merapi tercatat beberapa kali mengeluarkan erupsi dengan amplitudo beragam. Namun di tengah-tengah rasa khawatir masyarakat sekitar, beredar foto yang menunjukkan awan panas Gunung Merapi berbentuk tokoh wayang Semar. Di balik itu semua tentunya ada latar belakang kesalahan manusia yang selama ini kerap mengesampingkan rasa kemanusiaan dan lebih mengarah pada keangkara murkaan. Ditinjau dari sisi muasal beberapa penekun spiritual Jawa, kejadian ini bukanlah tanpa isyarat. Lalu apa hubungannya dengan kejadian meletusnya Gunung Merapi yang sangat fenomenal kali ini? Ini nukilan kisah dari beberapa sastra Jawa lama. Kepada para pembaca diperingatkan untuk tidak mempercayai dongeng sebelum tidur ini. Silahkan para pembaca menikmati atau mengernyitkan dahi. Silahkan pembaca menyanggah atau mengkritisi, tapi jangan menabur caci agar tidak menuai maki. Nah, kali ini akan menguak muasal peristiwa Nusantara dari sisi sastra Jawa, Sabdo Palon Noyo Genggong. Saya akan datang 500 tahun lagi guna menagih janji Semar sebelum berpisah dengan Prabu Brawijaya. Suatu saat akan datang sang pemimpin dari pinggiran Kalisala dan bakal mampu mewujudkan impian anak cucuku, di mana pemimpin itu memberikan hak-hakku yang sebelumnya direbut bangsa keturunan Kurawa. Dan di tempat yang barulah seluruh dunia akan dibuat silo akan cahaya Nusantara. Ingat, berdirinya Garuda Wisnu Kancana atau GWK di Pulau Mahadewa akan mengawali tonggak dunia Nusantara telah lahir kembali. Serat Mahameru kuno. Kisah ramalan Sabdo Palon dari Serat Dharma Gandul. Awal cerita yang melatar belakangi kepercayaan sebagian orang Jawa ini adalah ketika runtuhnya kerajaan Majapahit di tangan Prabu Brawijaya V yang memerintah tahun 1453 sampai 1478. Setidaknya terdapat dua sumber utama yang menceritakan kejadian ini, yaitu Dharma Gandul dan bait-bait terakhir ramalan Joyoboyo yang diperkirakan disusun sekitar tahun 1135 sampai 1157.
Kedua sumber ini memberikan gambaran konflik sosial, religius, dan keruntuhan kekuasaan kerajaan Hindu di Nusantara yang sangat memilukan, sampai pada perjanjian bahwa 500 tahun setelah peristiwa itu, Sabdo Palon yang merupakan Sang Hyang Semar akan kembali muncul untuk mengembalikan kejayaan dan kepercayaan yang telah diambil alih. Dalam serat Dharma Gandul diceritakan kisah pertemuan antara Sunan Kalijaga, Prabu Brawijaya, dan Sabdo Palon di daerah Blambangan. Pertemuan ini terjadi ketika Sunan Kalijaga mencari dan menemukan Prabu Brawijaya yang tengah lari ke Blambangan untuk meminta bantuan bala tentara dari kerajaan di Bali. Dan untuk memukul balik serangan putranya yang durhaka, Raden Patah, yang telah menghancurkan Majapahit. Namun hal ini bisa dicegah oleh Sunan Kalijaga, dan oleh kelihayannya akhirnya Prabu Brawijaya bersedia masuk Islam. Namun di sisi lain, Sabdo Palon sang Punokawan Prabu Brawijaya tidak bersedia masuk Islam, sehingga akhirnya mereka sepakat untuk berpisah. Sabdo Palon berkata kepada Prabu Brawijaya, "Paduka sampun kelajeng kelorop karso dados cawan, irip-iriban remen manut nunut-nunut tanpa guna kula emong, kula wirang dateng bumi langit, wirang momong tiang jabluk, kula badhe pados momongan engkang mripat satunggal, boten remen momong paduka. Menawi paduka boten pitados kang kasebat ing pikekah Jawi, nama Manikmaya punika kula, ingkang jasa kawah wedang sanging giling redi-redi Mahameru punika sedaya kula." Artinya paduka sudah terlanjur terperosok mau jadi orang Jawan kehilangan Jawanya, ke Arab-Araban hanya ikut-ikutan, tidak ada gunanya saya asuh, saya malu kepada bumi dan langit, malu mengasuh orang tolol. Saya mau mencari asuhan yang bermata satu atau memiliki prinsip yang kuat, tidak senang mengasuh paduka. Kalau paduka tidak percaya yang disebut dalam ajaran Jawa, nama Manikmaya atau Semar itu saya. Yang membuat kawah air panas di atas gunung itu semua adalah saya. Ucapan Sabdo Palon ini menyatakan bahwa dia sangat malu kepada bumi dan langit dengan keputusan Prabu Brawijaya masuk agama Islam. Gambaran ini telah diungkapkan Joyoboyo pada bait 173 yang berbunyi, "Iya iku momongane kaki Sabdo Palon, sing wis adu wirang nanging kondang, itulah asuhannya Sabdo Palon yang sudah menanggung malu tetapi termasyhur." Dalam ucapan ini pula Sabdo Palon menegaskan bahwa dirinya lah sebenarnya yang dikatakan dalam Kawruh Jawa dengan apa yang dikenal sebagai Manikmaya atau Semar. Sabdo Palon matur yen arep misah bareng didangulungane menyang endi, ature ora lunga, nanging ora manggon ing kono, mung netepi jenenge Semar, nglimputi salire wujud ang lelela kalingan padang. Artinya Sabdo Palon menyatakan akan berpisah. Begitu ditanya perginya kemana, jawabnya tidak pergi, akan tetapi tidak bertempat di situ, hanya menetapkan namanya Semar yang meliputi segala wujud membuatnya samar.
Sekali lagi dalam ucapan ini Sabdo Palon menegaskan bahwa dirinya lah yang bernama Semar. Bagi orang Jawa yang berpegang pada kawruh Jawa pastilah memahami tentang apa dan bagaimana Semar. Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa Semar adalah merupakan utusan gaib Gusti Kang Murbeng Dumadi atau Tuhan yang Maha Kuasa untuk melaksanakan tugas agar manusia selalu sujud bakti kepada Tuhan, selalu bersyukur dan eling serta berjalan pada jalan kebaikan. Sabdo Palon aturi sendu, kula niki Ratu Dang Hyang sing rumeksa tanah Jawa. Sinten ingkang jumeneng nata dados momongan kula wiwit saking leluhur paduka rumiyin Sang Wikumanumasa, Sakutrem lan Bambang Sakri urun temurun ngantos dumugi sapriki kula momong pikukuh lajer Jawi. Dumugi sapriki umur kula sampun 2000 langkung 3 taun momong lajer Jawi, boten wonten ingkang ewah agaminipun, boten wonten ingkang ewah agaminipun. Sabdo Palon berkata sedih, hamba ini Ratu Dang Hyang yang menjaga tanah Jawa. Siapa yang bertahta menjadi asuhan hamba, mulai dari leluhur paduka dahulu Sang Wikumanumasa, Sakutrem dan Bambang Sakri turun-temurun sampai sekarang hamba mengasuh keturunan raja-raja Jawa. Sampai sekarang ini usia hamba sudah 2000 lebih 3 tahun dalam mengasuh raja-raja Jawa, tidak ada yang berubah agamanya. Di kalangan spiritualis Jawa pada umumnya, keberadaan Semar diyakini berupa suara tanpa rupa. Namun secara khusus bagi yang memahami lebih dalam lagi, keberadaan Semar diyakini dengan istilah mencolo putra mencolo putri. Artinya dapat mewujud dan menyamar sebagai manusia biasa dalam wujud berlainan di setiap masa. Namun dalam perwujudannya sebagai manusia tetap mencirikan karakter Semar sebagai sosok begawan atau pandita. Hal ini dapat dipahami karena dalam kawruh Jawa dikenal adanya konsep menitis dan cokro manggilingan. Sabdo Palon sebagai pembimbing spiritual Prabu Brawijaya merupakan sosok Semar yang nyata. Menurut Sabdo Palon, dalam ungkapannya dikatakan, paduka punapa kekilapan dateng nama kula Sabdo Palon, sabdo tegesipun pamuwus palon pikukuh kandang. Noyo tegesipun ulat genggong langgeng boten ewah, dados wicanten kula punika kenging kangge pikekah ulat pasemoning tanah Jawi langgeng salaminipun. Apakah paduka lupa terhadap nama saya Sabdo Palon? Sabda artinya kata-kata, Palon adalah kayu penganjeng kandang, noyo artinya pandangan, genggong artinya langgeng tidak berubah. Jadi ucapan hamba itu berlaku sebagai pedoman hidup di tanah Jawa langgeng selamanya. Semar selalu memberikan piwulangnya untuk bagaimana berbudi pekerti luhur selagi hidup di dunia fana ini sebagai bekal untuk perjalanan panjang berikutnya nanti. Jadi Semar merupakan pamomong yang tutwuri handayani, menjadi tempat bertanya karena pengetahuan dan kemampuannya sangat luas, serta memiliki sifat yang bijaksana dan rendah hati, juga waskita ngerti sakdurunge winarah.
Semua yang disabdakan Semar tidak pernah berupa perintah untuk melakukan, tetapi lebih kepada bagaimana sebaiknya melakukan. Semua keputusan yang akan diambil diserahkan semuanya kepada tuannya. Semar atau Kaki Semar sendiri memiliki 110 nama. Di antaranya adalah Ki Sabdo Palon, Sang Hyang Ismoyo, Ki Bodronoyo, dan lain-lain. Di dalam Serat Darmo Gandul diceritakan episode perpisahan antara Sabdo Palon dengan Prabu Brawijaya karena perbedaan prinsip. Sebelum berpisah, Sabdo Palon menyatakan kekecewaannya dengan sabda-sabda yang mengandung prediksi tentang sosok masa depan yang diharapkannya. Berikut ungkapan-ungkapan itu. Paduka yektos menawi sampun santun agami Islam, nilar agami budi turun paduka tamtu apes, jawi kantun jawan, jawinipun ical, remen nunut bangsa sanes, benjing tamtu dipun perintah dening tiang Jawi ingkang mangerti. Paduka perlu paham jika sudah berganti agama Islam meninggalkan agama budi, keturunan Paduka akan celaka. Jawi atau orang Jawa yang memahami kawruh Jawa tinggal jawan kehilangan jati diri Jawanya. Jawinya hilang, suka ikut-ikutan bangsa lain. Suatu saat tentu akan dipimpin oleh orang Jawa atau Jawi yang mengerti. Sang Prabu diaturi ngayektosi ing besuk yen ana wong Jawa ajeneng tuwa agekaman kawruh iya iku sing timong Sabdo Palon, wong Jawan arep diulang weruha marang bener luput. Sang Prabu diminta memahami suatu saat nanti kalau ada orang Jawa menggunakan nama tua atau sepuh berpegang pada kawruh Jawa, yaitulah yang diasuh oleh Sabdo Palon. Orang Jawan yang telah kehilangan Jawanya akan diajarkan agar bisa melihat benar dan salahnya. Dari dua ungkapan di atas, Sabdo Palon mengingatkan Prabu Brawijaya bahwa suatu ketika nanti akan ada orang Jawa yang memahami kawruh Jawa atau tiang Jawi yang akan memimpin bumi Nusantara ini. Juga dikatakan bahwa ada saat nanti datang orang Jawa asuhan Sabdo Palon yang memakai nama sepuh atau tua, bisa jadi mbah, aki, ataupun eyang. Yang memegang teguh kawruh Jawa akan mengajarkan dan memaparkan kebenaran dan kesalahan dari peristiwa yang terjadi saat itu dan akibat-akibatnya dalam waktu berjalan. Hal ini menyiratkan adanya dua sosok di dalam ungkapan Sabdo Palon tersebut yang merupakan sabda prediksi di masa mendatang, yaitu pemimpin yang diharapkan dan pembimbing spiritual atau seorang pandito. Sang Prabu karsane arep ngrangkul Sabdo Palon lan Naya Genggong, nanging wong loro mau banjur musna. Sang Prabu ngungun sarta nenggak waspa, wusana banjur ngandika marang Sunan Kalijaga ing besuk negara Blambangan salina jeneng negara Banyuwangi. Dadi ya tenger Sabdo Palon enggone bali marang tanah Jawa anggawa momongane. Dene samangka Sabdo Palon isih nglimput aneng tanah seberang, Sang Prabu berkeinginan merangkul Sabdo Palon dan Naya Genggong. Namun orang tua itu kemudian raib.
Sang Prabu heran dan bingung, kemudian berkata kepada Sunan Kalijaga, "Gantilah nama Blembangan menjadi Banyuwangi, jadikan ini sebagai tanda kembalinya Sabdo Palon di tanah Jawa membawa asuhannya." Sekarang ini Sabdo Palon masih berkelana di tanah seberang. Karena Sabdo Palon tidak berkenan berganti agama Islam, maka dalam naskah ramalan Sabdo Palon ini diungkapkan sabdanya sebagai berikut. Sabdo Palon matur sugal, yen kawula boten arsi ngrasuka agama Islam, wit kula puniki yekti ratuning Dang Hyang Jawi, momong marang anak putu sagung Kang Paranata, kang jumeneng tanah Jawi kang wus pinasti sayekti kula pisahan. Sabdo Palon menjawab kasar, "Hamba tak mau masuk Islam Sang Prabu, sebab saya ini raja serta pembesar Dang Hyang setanah Jawa. Saya ini yang membantu anak cucu serta para raja di tanah Jawa. Sudah digaris kita harus berpisah." Kelawan paduka Sang Nata wangsul maring Sunyarunyi, "Mung kula matur pitungna ing benjang sak bungkur mami yen wus prapta kang wanci jangkep gangsal atus tahun. Wit ing dinten punika kula kantos kang agami gama budi kula sebar tanah Jawa." Berpisah dengan Sang Prabu kembali ke asal mula saya. Namun Sang Prabu kami mohon dicatat, kelak setelah 500 tahun saya akan mengganti agama Buddha lagi. Saya sebar seluruh tanah Jawa. Sinten tan purun nganggiya yekti kula rusak sami. Sun sajeken putu kula berkasakan rupi-rupi dereng lega kang ati. Yen durung lebur atempur kula damel pratandha. Pratandha tembayan mami hardi merapi yen wis njebluk mili lahar. Bila ada yang tidak mau memakai, akan saya hancurkan menjadi makanan jin setan dan lain-lainnya. Belum legalah hati saya bila belum saya hancur leburkan. Saya akan membuat tanda akan datangnya kata-kata saya ini. Bila kelak Gunung Merapi meletus dan memuntahkan laharnya. Ngidul ngilen Purukira nggondo panger ingkang warih nggih punika medal kula wus nyebar agama budi Merapi janji mami anggereng jagat satuhu karsanireng Jawata sadaya gilir kumanti boten kenging kalamunta kaawahan. Lahar tersebut mengalir ke barat daya, baunya tidak sedap. Itulah pertanda kalau saya datang sudah mulai menyebarkan agama Buddha, kelak Merapi akan bergelegar. Itu sudah menjadi takdir Hyang Widi, bahwa segalanya harus bergantian, tidak dapat bila diubah lagi. Sanget-sangeting sangsara kang tuwuh ing tanah Jawi, sinengkalan tahun ira lawon sabda ngesti aji, upami nyabrang kali prapteng tengah-tengahipun, kaline banjir bandang jerone ngelepno jalmi, kathah sirna manungsa prapting pralaya. Kelak waktunya paling sengsara di tanah Jawa ini pada tahun lawon sabda ngesti aji. Umpama seorang menyeberang sungai sudah datang di tengah-tengah, tiba-tiba sungainya banjir besar, dalamnya menghanyutkan manusia sehingga banyak yang meninggal dunia.
bebaya ingkang tumeka warata satanah Jawi ginawe kang paring gesang tan kenging dipun singgahi wit ing donya puniki wonten ing sakwasanipun sedaya para Jawata kinarya amertandani jagat iki yekti ana kang akarya. Bahaya yang mendatangi tersebar seluruh tanah Jawa itu sudah kehendak Tuhan, tidak mungkin disingkiri lagi, sebab dunia ini ada di tangannya. Hal tersebut sebagai bukti bahwa sebenarnya dunia ini ada yang membuatnya. Dari bait-bait di atas dapatlah kita memahami bahwa Sabda Palon menyatakan berpisah dengan Prabu Brawijaya kembali ke asal muasalnya. Semar adalah Sang Hyang Ismaya yang berwujud manusia. Jadi ketika itu Sabda Palon kembali ke asal mulanya sebagai wujud Sang Hyang Ismaya, namun setelah 500 tahun kemudian Sabda Palon menyatakan akan datang kembali ke tanah Jawa atau tataran Nusantara dengan tanda-tanda tertentu. Diungkapkannya tanda utama itu adalah muntahnya lahar Gunung Merapi ke arah barat daya, baunya tidak sedap dan juga kemudian diikuti bencana-bencana lainnya. Itulah tanda Sabda Palon telah datang. Ciri-ciri lain akan bangkitnya agama leluhur diungkapkan juga dalam serat Jangka Jayabaya. Melihat kejadian akhir-akhir ini, kelihatannya sangat banyak isi ramalan dari serat-serat leluhur tersebut yang sepertinya membenarkan kedatangan Sabda Palon untuk mengembalikan agama leluhur. Apakah arti ramalan ini sedang menjadi kenyataan?